Keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk kembali melarang masuk warga negara asing termasuk juga Indonesia dan 19 negara lainnya adalah berdampak pada kegiatan ibadah umrah. Kita akan membahas terkait dengan dampak larangan warga negara asing masuk Saudi dengan Sekjen DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri, Bapak M. Farid Al-Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid. Waalaikumsalam Mbak Maya, Pak Okta. Baik, Pak Farid, terkait dengan larangan yang diberlakukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, berapa untuk calon jamaah umroh asal Indonesia yang terdampak terkait dengan larangan ini, khususnya di Ampuri? Terima kasih. Perlu diketahui, menurut catatan kami, saat ini adalah larangan ketiga jamaah umroh masuk ke Arab Saudi. Yang pertama pada tanggal 27 Februari 2020. Yang kedua pada tanggal 20 Desember 2020 dan ini yang ketiga pada tanggal 3 Februari 2021. Dari mulai Februari hingga November itu daftar antrian umroh di seluruh Indonesia berdasarkan sistem dari Kemenak itu mencapai sekitar 60.000. Dan 44% itu memenuhi persyaratan saat itu usia 18 sampai 50 tahun. Nah, saat ini setelah tanggal 1 November dibuka, persyaratan itu tetap 18 sampai 50. Dan setelah bulan Januari, ya, kita lagi semangat-semangatnya untuk memberangkatkan, dan jamaah kembali lagi karena peraturannya sudah bisa 18 sampai 60 tahun. Dari tanggal 1 November hingga sekarang, jamaah yang berangkat kurang lebih sekitar 1.700 orang. Dan saat ini yang masih tersisa, ya karena baru berangkat beberapa hari yang lalu, kurang lebih sekitar 600-an jamaah umroh masih tertinggal di Arab Saudi. Baik, Pak Farid, lalu bagaimana Ampuri menyikapi larangan masuk bagi 20 warga dari 20 negara termasuk Indonesia ini? Iya, tentunya kami menghormati kebijakan pemerintah Arab Saudi ini demi kebaikan bersama. Kami berharap setelah kebijakan ini ya tentunya akan dibuka secara normal ya seperti sebelum pandemi terjadi. Kebijakan ini diambil juga tentunya dengan pertimbangan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi karena penyebaran COVID banyak. Dan perlu diketahui bahwasannya Indonesia adalah satu-satunya negara yang memberangkatkan dan masuk ke Arab Saudi dalam jumlah paling banyak daripada negara-negara lainnya. Nah, sehingga pemerintah memang perlu ekstra ketat dan tidak ingin juga Saudi menjadi penyebaran COVID dengan varian baru yang diakibatkan juga dari tamu-tamu yang hadir di sana. Untuk menyikapi ini, ya, kami berkoordinasi dengan pemerintah dan dengan penerbangan dan menginformasikan kepada masyarakat untuk bisa mereschedule kembali jadwal umroh yang telah dijadwalkan sebelumnya kepada travel-travel anggota kami. Ya, Pak Farid, dari larangan yang telah diberlakukan sebelumnya ada 2 kali larangan, kemudian ini yang ketiga kali, lalu sejauh mana dampaknya terhadap Ampuri? Ini tentu sangat mengejutkan sekali ya karena kami juga baru memulai ya keberangkatan, travel juga baru menginformasikan kepada para jamaah-jamaahnya untuk segera mendaftarkan kembali berdasarkan persyaratan umroh yang berlaku di Arab Saudi. Kemungkinan kami baru beraktivitas sekitar 5% ya dari total kegiatan yang biasa kami lakukan sebelum pandemi. Begitu. Baik, artinya pasca 3 kali dilarang, kemudian dilanjutkan kembali di awal tahun di Januari, hanya 5% kegiatan yang bisa dilakukan, termasuk juga 5% jamaah yang bisa berangkat umrah ke Tanah Suci, begitu Pak? Betul, betul sekali. Baik, Pak Farid, lalu bagaimana sikap dari para jamaah? Apakah mereka bisa menerima dengan ikhlas begitu dengan keadaan saat ini? Apa yang disampaikan? Aspirasi seperti apa yang disampaikan oleh para jamaah kepada para penyelenggara ibadah ini? Jamaah berharap tentunya mereka tetap bisa berangkat dan harapannya nanti setelah dibuka kembali oleh pemerintah Arab Saudi itu bisa normal seperti biasa, tidak ada batasan usia.
Karena rata-rata mereka yang berangkat itu usianya memang mencapai 50, 60 sampai 70 tahun. Nah, ini juga menjadi problem tersendiri bagi kami ya, kalau kita daftarkan mereka di atas usia 60 itu tidak bisa di sistem. Sehingga kalau keluarganya ini usianya di bawah 60. Nah, orang tuanya di atas 60. Nah, ini juga masyarakat ya, tentunya berharap kepada pemerintah Arab Saudi ini menjadi larangan yang terakhir, dan kami memastikan bahwa masyarakat Indonesia bisa mematuhi protokol kesehatan sehingga umroh bisa kembali normal. Pak Farid, bagaimana respon dari para calon jamaah? Apakah mereka memilih untuk menunda seiring dengan pelarangan yang ketiga ini, atau justru ada jamaah yang kemudian membatalkan perjalanan mereka sama sekali? Anggota kami, anggota Ampuri yang menjadi penyelenggara, tentunya mayoritas mereka menunda keberangkatan ya, sampai dengan pemerintah Arab Saudi menerbitkan kebijakan untuk bisa kembali lagi ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Baik. Pak Farid, kami juga ingin tahu bagaimana kondisi saat ini untuk perusahaan-perusahaan biro perjalanan ibadah umroh ini, kondisinya seperti apa? Apakah memang sudah menuju ke arah keterancaman untuk menutup usaha mereka? Beberapa sudah melaporkan kepada kami, memang ini berdampak karena sudah mencapai 1 tahun ya mereka tidak ada aktivitas penyelenggaraan umroh dan haji. Namun kita sebagai asosiasi tentunya mencarikan solusi ya, dan memohon juga kepada pemerintah untuk bisa membantu, karena berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 secara spesifik menyebutkan bahwasannya PPIU ya, itu dilakukan oleh warga negara Indonesia dan beragama Islam. Tentunya ini menjadi bisnis umat, yang mana pemerintah harus peran serta ya untuk membantu masyarakat, dalam hal ini pengusaha, untuk meringankan bebannya. Salah satunya yaitu dengan memberikan stimulus ya, karena sampai saat ini kita belum pernah mendapatkan stimulus dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua juga membebaskan biaya-biaya yang terkait dengan sertifikasi sebagai persyaratan sebagai penyelenggara ibadah umroh dan ibadah haji. Pak Farid, total biaya yang disetorkan oleh calon jemaah umrah tentu mencakup biaya mereka selama di Indonesia, di Arab Saudi, hingga kemudian kembali ke Indonesia. Apakah biaya-biaya yang sudah dibayarkan ini sudah disetorkan juga oleh pihak Biro Perjalanan untuk biaya mereka di Arab Saudi? Karena kita tahu bahwa penginapan mereka di Arab Saudi sudah di booking begitu ya. Apakah biaya ini bisa disesuaikan kemudian oleh pihak Biro Perjalanan di saat mereka di Arab Saudi? Ya, tentunya bisa, karena memang ini semuanya efek domino. Sebagian juga sudah kita setorkan kepada penerbangan dan kepada hotel-hotel di Arab Saudi. Karena pemberhentian ini secara mendadak, ini tentu efek domino kepada para penyelenggara. Perlu diketahui memang keadaan ini keadaan tidak normal. Sehingga kita perlu ya berkoordinasi kuat antara pemerintah dengan para penyelenggara, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, sehingga mendapatkan solusi yang terbaik, yang tentunya tidak merugikan masyarakat. Secara umum masyarakat tentunya mengerti dengan keadaan seperti ini. Namun ya masyarakat berharap tentunya jangan sampai dirugikan dan tentunya bisa diberangkatkan sesuai dengan biaya yang sudah disetorkan awal. Baik. Demikian. Tentu masih ada optimisme untuk perjalanan ibadah umroh ini kembali dibuka. Bagaimana Ampuri melihat kemungkinan hal ini? Ya, tentu kami sangat berharap itu ada, karena ini umroh dan haji sudah menjadi sebuah industri. Ya, kalau umroh dan haji itu Indonesia akan menempatkan nomor 2 ya sebagai penyetor jamaah umroh terbesar di dunia di luar Pakistan. Jika jamaah umroh ini menyetor biaya sebesar 20 juta kali 1 juta orang sudah 20 triliun. Nah, ini uang yang besar ya, yang tentunya berharap semuanya juga bisa ambil peran demi kebaikan bersama. Demikian. Tentu kita mengharapkan adanya kabar baik terkait dengan pelarangan ini dan semoga bisa kembali masyarakat Indonesia khususnya menjalankan ibadah umroh ke Arab Saudi. Terima kasih Pak M. Farid Al-Jawi, Sekjen DPP Ampuri, telah berbagi informasi bersama kami di Klik Indonesia Malam. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Terima kasih.